Kalau kalian nonton video pertama, gue pernah bilang, gear pertama yang pengen gue upgrade adalah keyboard. Long story short, ini adalah keyboard pertama gue. Ya, udah saatnya ganti sih. Tapi jujur, keyboard ini sebenarnya aman-aman aja guys, baik-baik aja. Cuma kadang di beberapa kondisi kayak koneksinya hilang, tombolnya nyangkut. Masalah pertama, itu blue switch. Waduh, blue switch ini, dulu gue kayak, wah mekanikal banget nih, tak 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 tak, tak gitu. Tapi makin kesini kayak berisik banget gitu ya. Apalagi gue udah mengenal banyak switch dari beberapa keyboard. Dan dari teman-teman gue kayak, wah ada yang adem, ada yang kalem. Jadi kayak punya karakter beda-beda gitu. Dan sekarang kayak lebih capek aja gitu. Bunyi klik-klik-kliknya itu yang gue pakai berjam-jam itu kayak bosen aja gitu. Masalah kedua adalah layout. Keyboard ini adalah tipe yang compact. Tapi untuk tekan F2 atau F4, gue harus tekan yang namanya tombol function. FN2, F4 gitu. Kadang gue bingung, ini ketekan apa enggak. Apalagi tombol delete. Jadi kalau misal gue ngedit, gue hidupin numpad. Jadi kayak, ini hidup apa enggak delete-nya gitu. Jadi untuk sekarang dan kedepannya, gue pengen ada satu tombol dedicated untuk delete gitu. And upgrade. Ini adalah brand yang sama dengan brand mouse gue. Vortex Series Mono 75% generasi kedua. Hal pertama kayak, wah adem juga ya. Adem gitu. Mungkin karena baru ya. Tapi setelah gue coba main game, coba ngetik, typing, wah lumayan ya. Gak berisik, kalem gitu, halus banget. Dan setelah gue cek, ternyata ini pakai linear switch. Jadi nggak ada suara yang tajam. Jadi kalau kita pakai berjam-jam, itu aman aja guys. Nggak bosen, kayak minimalis, kalem aja gitu. Karena kan makin kesini kayak kita pengen workflow-nya itu tenang aja kan. Kenapa 75%? Tombol function yang tetap ada, tombol delete tetap ada, tapi nggak yang terlalu panjang gitu. Jadi kalau misal gue pengen mobile atau pengen gue bawa kemana-mana, itu masih masuk dalam tas gue. Jadi ya masih compact, tapi kebutuhan gue juga tetap ada gitu. Gue cek lagi, yang bikin empuk itu ternyata ada yang namanya gasket mode guys. Gue sebenarnya baru tahu sih, gue nggak terlalu ngulik keyboard gitu, baru-baru ini juga. Jadi di dalamnya itu ada kayak rongga, dan kenapa suaranya adem, keyboard ini punya beberapa lapisan guys. Untuk keycaps ini juga sudah PBT, jadi lebih awet dan gak mengkilap. Kalau misal ada keringat atau noda apa itu dia nggak mengkilap guys. Dia masih lembut, jadi nggak licin. Nah ini yang gue suka. Jadi kalau di workflow gue, saat gue ngedit, itu ada satu tombol dedicated untuk delete. Jadi gue gampang untuk tekan delete tanpa harus tombol function atau apa gitu. Misal gue streaming untuk soundboard, tombol F1 sampai F12 itu gue bisa custom. Bahkan gue bisa bikin shortcut lah. Ya kira-kira gitulah. Gue nggak yang suka switchnya atau gasket mode-nya tadi. Tapi gue lebih memudahkan workflow gue aja gitu. Dan ya akhirnya gear yang gue sentuh setiap hari, itu akhirnya upgrade juga guys. Yang mungkin dulu gue mikir mouse aja udah cukup. Ternyata keyboard itu juga salah satu gear yang sangat membuat kenyamanan guys. Apakah worth it? Menurut gue keyboard ini cukup worth it ya. Selain apa yang gue sampaikan tadi seperti switch, kenyamanan, dan keycaps-nya tadi, yang terpenting adalah harganya cukup murah guys. Ya kisaran 300 ribuan lah. Dan menurut gue kalaupun kita mau main game untuk compact kayaknya juga aman. Walaupun gak sebagus Rapid Trigger ya. Tapi ya oke lah. Tergantung kitanya aja. Nyaman di mana gitu. Ya itulah sedikit pendapat gue tentang keyboard ini. Dan inilah upgrade kecil untuk workflow gue yang mungkin ngaruh ke pekerjaan gue sehari-hari gitu. Kayaknya upgrade apa lagi ya? Apakah kita ganti keycaps? Atau mousepad? Atau glass mat? Atau apapun itu? Pendapat kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe juga channel gue ini untuk terus support gue. Sekian dari gue dan see you di video berikutnya. Bye-bye.